Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Teguh Wicaksono, NIM 22351044, Informatika 22. Nah, kali ini saya akan membahas materi yang telah saya lihat di video YouTube 9 menit dan beberapa materi yang ada di link yang telah disampaikan. Itu kita masuk yang pertama itu React Native dan segala klasifikasinya. Nah, yang pertama itu di awal itu menampilkan pengenalan tentang React dan Snack, cara penggunaan dari Expo. Nah, React Native sendiri adalah sebuah framework open source yang di-develop oleh Facebook. Nah, sistem dan cara kerja dari React sendiri, sebelumnya kita perlu tahu dan memahami dasar-dasar JavaScript, dan untuk lebih rinci dapat dipelajari di Firefox. Nah, secara interaktif, dalam penggunaannya dibutuhkan Snack Player yang merupakan alat praktis yang dibuat oleh Expo untuk menanam suatu proyek React Native untuk merender di platform Android dan iOS serta aplikasi desktop lainnya. Nah, kita beralih pada komponen inti dan komponen asli. Dalam React Native sendiri merupakan kerangka kerja open source yang membangun suatu aplikasi Android dan iOS menggunakan React dan JavaScript. Ini memungkinkan akses API platform yang mendeskripsikan UI dengan komponen React yang merupakan kumpulan kode yang dapat digunakan atau dipergunakan kembali dan disusun lagi. Kita masuk pada View and Mobile Development, yaitu merupakan develop aplikasi Android. Tampilan merupakan blok dasar penyesuaian UI untuk menampilkan teks, gambar, atau menanggapi masukan pengguna. Hal ini merupakan elemen visual terkecil dari sebuah aplikasi, berarti berbasis teks dan button atau sejenis UI lainnya. Nah, kita masuk pada native components, yaitu dalam mendevelop Android, kita diperlukan menulis tampilan dalam Kotlin dan Java. Hal ini merupakan tujuan utama kita dalam pengembangan iOS adalah menggunakan Swift dan Objective-C. Dengan React Native, Anda dapat memanggil tampilan ini dengan JavaScript menggunakan komponen React, atau kita bisa juga menggunakan Kotlin sebagai penggunaan komponen React. Nah, pada saat runtime, React Native membuat tampilan Android itu dan iOS sesuai dengan komponen tersebut. Artinya sesuai dengan sistem yang sesuai logik yang kita bikin, itu bakal kayak kayak tersusun sesuai dengan apakah kita mau aplikasi itu dalam bentuk desktop dan atau enggak aplikasi itu dalam bentuk Android. Nah, React Fundamental sendiri merupakan berjalannya pada React yang merupakan pusat atau pustaka sumber daya terbuka populer untuk mendevelop user interface dengan JavaScript yang memanfaatkan React Native secara maksimal. Kalau konsep dari React Native yaitu biasanya itu ya, merupakan komponen JSX, prompt, dan text. Nah, kita masuk pada handling text input yang merupakan komponen inti yang memungkinkan pengguna memasukkan teks. Komponen ini memiliki on-chain text property yang memerlukan fungsi untuk dipanggil setiap kali teks berubah, dan prompt on submit editing yang merupakan fungsi yang dipanggil secara teks saat teks dikirim. Nah, kita masuk pada penggunaan scroll view. Scroll view ini hampir sama kayak apa ya? Bukan fragment. Saya pernah belajar di apa, pengembangan aplikasi platform khusus itu kita menggunakan Android Studio. Ini hampir sama kayak view model kalau nggak salah, bukan, on click
on click gitu istilahnya. Nah, ini hampir sama seperti itu, yaitu wadah gulir yang generic yang dapat memungkinkan beberapa komponen dan tampilan item yang dapat digulir dapat bersifat heterogen yang mengulir secara vertikal dan horizontal. Ini samanya umumnya aplikasi sekarang tuh kan ada berpindah kayak kita klik button button menu ke button button history. Nah, fungsi dari fungsinya hampir sama, yaitu perpindahan ke suatu laman ke laman yang lain. Mungkin istilahnya seperti itu tuh, mungkin dan saya jujur saya masih lebih belajar, mungkin istilahnya seperti itu. Nah, scroll view dapat dikonfigurasi untuk memungkinkan pemindahan halaman melalui tampilan pengguna, gerak menggeser dengan menggunakan packing enable property. Nah, kita masuk uh, using list view, yaitu komponen flat list menampilkan daftar data yang berubah namun terstruktur serupa flat list berfungsi dengan baik daftar data panjang di mana sejumlah item dapat berubah seiring waktu. Nah, kita masuk pada prompt spesifik code. Nah, skenario ini memungkinkan muncul saat kode harus berbeda. Misalnya Anda mungkin ingin menerapkan komponen visual terpisah untuk Android dan iOS. React Native menyediakan dua cara untuk mengatur kode. Yang pertama itu menggunakan platform modul, menggunakan essential file specific platform. Nah, kalau dalam platform sendiri, ya React Native menyediakan modul yang mendeteksi platform tempat aplikasi berjalan. Anda dapat menggunakan logic deteksi untuk mengimplementasikan kode khusus platform. Gunanya adalah opsi ini jika hanya sebagian kecil komponen harus yang khusus untuk platform. Dan di sini terdapat contoh codingan yang saya dapat dari web tersebut. Nah, di sini ada dua, yang ini mendeteksi versi Android dan mendeteksi versi iOS. Nah, kalau dari sistem Android sendiri, platform modul ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi versi platform Android tempat aplikasi bekerja, dan ini hampir sama seperti iOS yang visionnya adalah hasil dari UI device system vision yang merupakan string dengan versi sistem operasi saat ini. Contoh versi sistem adalah 10.3. Misalnya untuk mendeteksi nomor versi utama pada iOS. Nah, segitu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf, dan mungkin saya akan berbenah lagi dan belajar lebih banyak tentang materi dasar pemrograman mobile. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.